Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kita sekarang akan belajar tentang idhar kholqi. Adapun idhar kholqi adalah merupakan bagian dari hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4. Yang pertama adalah idhar, yang kedua adalah idgham, dan yang ketiga adalah iqlab, dan terakhir adalah ikhfa. Jadi kita sekarang fokusnya adalah belajar tentang bacaan hukum nun sukun dan tanwin yang idhar. Nah, lalu apa yang dikatakan idhar? Nah, idhar itu menurut bahasa artinya jelas atau terang. Menurut ilmu tajwid, idhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf hamzah, ha, ha, kho, ain, dan ghain. Cara membacanya jelas tanpa mendengung. Jadi idhar itu hurufnya ada 6. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu yang 6 ini, maka bacaannya jelas tanpa mendengung. Nah, ke-6 huruf di atas disebut juga dengan huruf kholqi. Disebut huruf kholqi karena makhraj, tempat keluar huruf-huruf tersebut dari tenggorokan. Bahasa Arabnya tenggorokan adalah kholqun. Jadi idhar ini dinamakan idhar kholqi karena mempunyai huruf-huruf yang tempat keluarnya ada di tenggorokan. Jadi idhar kholqi itu mempunyai 6 huruf yang tempat keluarnya huruf-huruf tersebut ada di tenggorokan. Nah, sekarang hukum bacaan idhar kholqi. Hukum bacaan idhar kholqi berlaku apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, ha, kho, ain. Jadi nun sukun itu sudah ada tandanya nun, di atasnya ada kolom kecil, itu namanya sukun. Jadi nun sukun atau tanwin. Tanwin itu ada 3. Ada tanwin fathah, ada di atas. Tanwin kasra ada di bawah. Tanwin dhammah itu ada di atas, yang seperti waw kecil. Itu adalah merupakan macam-macam tanwin. Jadi apabila yang 2 ini, nun sukun atau tanwin, bertemu dengan salah satu huruf idhar, maka itu dinamakan idhar kholqi. Dan bacaannya harus jelas tanpa mendengung. Nah, contoh bacaan idhar. Bismillahirrahmanirrahim. Yanhauna in hadza yan'iqu alimun halim. Perhatikan contoh yang pertama, yaitu yanhauna. Nah, di sini sudah diberi tanda merah. Itu artinya yang tanda merah ini merupakan bacaan idhar. Ada nun sukun bertemu dengan ha, maka yanhauna, maka ini dibaca bacaan idhar. Kenapa dibaca bacaan idhar? Karena
nun sukun bertemu dengan hamzah. Oh, maaf, bertemu dengan ha. Maka dibaca bacaan idhar. Contoh yang kedua, in hadza. Nun sukun bertemu dengan ha. Itu sama dengan contoh yang pertama. Terus selanjutnya yan iqu. Nun sukun bertemu dengan ain. Ain ini merupakan huruf idhar. Terus contoh yang terakhir, alimun halim. Nah, contoh yang terakhir ini tanwin dhammah bertemu dengan ha. Ha merupakan salah satu bacaan idhar. Maka contoh-contoh ini dibaca jelas tanpa mendengung. Sekarang kita latihan membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul wasyiyah. Wujuhun yawma'idin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma'idin na'imah. Lisa'yiha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. Shadaqallahul azim. Nah, dari bacaan tadi saya sudah memberikan tanda warna merah muda pada bacaan idhar. Yang pertama yaitu bacaan yauma idzin khasyi'ah. Nah, kenapa ini dibaca bacaan idhar? Karena tanwin kasroh bertemu dengan kha. Kha merupakan salah satu huruf idhar khalqi. Jadi yauma idzin khasyi'ah ini dibaca jelas tanpa mendengung. Bacaan yang kedua, naron hamiyah. Coba siapa yang tahu kenapa alasannya ini kok dibaca idhar khalqi? Ya, terus jadi dibaca idhar khalqi karena tanwin fathah bertemu dengan ha. Ha merupakan salah satu huruf idhar. Yang kedua, contoh selanjutnya yaitu min ainin aniyah. Ini ada dua contoh sekaligus. Yang pertama nun sukun bertemu dengan ain, dan yang kedua tanwin kasroh bertemu dengan hamzah. Ini dibaca bacaan idhar khalqi karena merupakan satu huruf idhar. Non mati bertemu dengan salah satu huruf idhar. Terus selanjutnya la ta'amun illa, tanwin dhammah bertemu dengan hamzah atau alif. Yang terakhir fi jannatin 'aliyah, tanwin kasrah bertemu dengan huruf ain. Jadi itulah contoh-contoh bacaan idhar khalqi. Jadi di rumah dipraktekkan lagi tentang bacaan idhar khalqi sehingga kalau sudah dipraktekkan akan terbiasa mengetahui terhadap bacaan-bacaan idhar khalqi. Di samping itu juga
huruf-huruf idhar kholqi kalian harus hafalkan, sehingga ketika praktek maka akan ketahuan ini adalah bacaan idhar kholqi atau bukan bacaan idhar kholqi. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf yang tiada batasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.